Our. Bukan my channel lagi, tapi our channel. Jadi ini namanya Jo Philip. Ini adalah suamiku. Iya. Suamiku. Kita Jadi, sudah officially menikah 28 Januari 2002 yang lalu. Ya. pas banget tahun baru, mulai lembaran kehidupan yang baru. Ya, yang baru. Segala sesuatunya harus baru. Jadi aku mau cerita di sini perjalanan kehidupanku di Bali. Sekarang aku di Jakarta, dia juga, gitu kan. Dan aku mau sharing ke teman-teman semua. Sebenarnya udah banyak sih yang Kak bikin Q&A dong. Please, aku tuh punya banyak pertanyaan, gitu kan. Cuma itu bisa di lain episode hari ini. Pokoknya aku mau benar-benar memperkenalkan Joe dulu, suamiku. Sekaligus cerita perjalanan kita tuh bagaimana kita bisa ketemu gitu. Iya. Ada sebagian yang udah aku ceritain di Instagram. Di follow dulu @Feli_Francis dan Instagramnya suamiku ini @JoPhilip gitu. Dan itu baru sebagian gitu. Sekarang aku mau cerita lebih lengkap ya. Lengkap nih ya. Jadi waktu itu aku kan di Bali. Nah, Jo itu di mana? Di Korut, Korea Utara. Aku ada di kota Pyongyang, Korea Utara. Iya, betul sekali. Aku punya kehidupan merantau di Bali. Kalau Jo ini merantau di negerinya orang gitu. Ya, negerinya Om Kim Jong Un. Nah, kita itu ketemu di suatu aplikasi dating app. Iya. Teman. Nah, perlu diketahui aplikasi dating app itu sebenarnya wadah untuk mencari teman gitu ya. Cari teman, cari pasangan hidup gitu ya. Gitu karena bahkan teman nongkrong juga bisa loh. Oh gitu. Iya, teman nongkrong bisa. Jadi biasanya yang udah match cuma kopi darat, ketemu, ngopi bareng, udah habis itu udah biasanya selesai. Yang penting kan ada silaturahminya gitu. Iya. Gitu. Nah, waktu itu aku lagi iseng bikin profile dating app gitu kan, setup location ya di Bali lah gitu. Nah, di dating app ini tuh jadi pas kita bikin profile memang ada tulisan ditanyain hobinya kita tuh apa, kesukaannya apa, musiknya suka apa, betul, genrenya apa gitu, filmnya kesukaannya apa gitu kan. Supaya nanti pas kenalan sama orang gitu kan, kita bisa berteman, kita bisa match, maksudnya di filter, diarahin ke orang-orang yang bisa nyambung gitu. Ya, jadi algoritmanya udah diatur sama si pembuat aplikasinya supaya di match-matchin gitu loh. Menurutku menurutku pribadi nih ya, aku tuh udah saatnya mencari pasangan hidup. Udah nggak pacaran lagi, udah nggak, maksudnya pacaran sih, cuman akan lebih ke tahap yang lebih serius lagi gitu. Udah nggak mau yang pacaran terus putus, pacaran putus gitu ya. Udah, kayaknya udah cukup lah buatku ya, umurku udah sekian gitu ya. Jadi aku pikir udah saatnya untuk mencari pasangan hidup. Nah, aku juga. Kamu juga ya? Oh, kamu juga. Aku juga. Aku udah gak mau main-main lagi. Jadi, tapi problemnya waktu aku di Korut beda nih sama kamu. Kamu mungkin referensinya bisa banyak. Bisa ketemu temen nongkrong, suka, terus bisa jadian gitu ya. Atau di dating app atau apapun bisa. Tapi kalau di Korut, kondisinya adalah aku nggak bisa cari pasangan di sana gitu ya. Nggak bisa misalnya aku suka cewek Korut gitu ya, terus aku pacarin, terus apalagi aku nikahin, itu tidak bisa gitu. Jadi otomatis akhirnya aku memanfaatkan nih fasilitas diplomatik, ada internet di sana gitu kan. Jadi nggak sepenuhnya Korut nggak ada internet ya, ada internet ya gitu. Jadi waktu itu pas kita udah ketemu match di dating app itu, ya udah WhatsAppan, video callan. Itu sering WhatsAppan, sering video callan gitu. Kecuali kalau aku lagi sibuk gitu ya, aku lagi ada tugas sesuatu yang biasanya tugas itu bisa 2-3 hari gitu ya, atau seharian penuh gitu. Aku baru hubungin lagi sekian hari atau bahkan seminggu kemudian gitu. Itu kan.
Dan aku pun juga gitu, sama. Kadang juga kalau misalkan dia nge-WhatsApp atau apa, aku suka nggak bales. Kenapa? Karena memang ada banyak kegiatan waktu aku di Bali. Bersih-bersih pantai dan lain-lain itulah. Untuk ngurusin segala macam perintilan yang ada di sana. Jadi memang kalau lagi nggak ada kalau kerjaan udah selesai aja gitu, baru ngebales, baru kita ada obrolan, Iya, gitu kan. baru kita video call, teleponan. Bahkan bukan selalu ngomong yang enak ya, kadang-kadang kita cekcok, debat, panas lah, berantem. Ya biasa lah kayak orang pacaran, tapi kita belum pacaran, itu udah berantem. Gitu ya. Kan aku bingung ya, maksudnya Iya, jadi kan kita nggak pacaran tuh, tapi kita tuh berantem. Sebenarnya nggak berantemin hal-hal tuh yang gimana yang aku berarti itu sudah ada timbul benih-benih cinta gitu. tanpa disadari. Tanpa disadari gitu kan. Konfliknya konflik semacam beda pendapat aja. Iya, jadi kalau teman-teman misalnya pacaran tapi nggak berantem, itu sebenarnya buat aku sih itu bukan real relationship gitu. Jadi berantemnya apa gitu? Jadi harus ada, masa kan kita selalu sama gitu kan. Kita kan harus ada yang mungkin kita beda pendapat. Aduh lah, aku lagi inget sih. Ngomongin pandemi juga berantem. Ya, aku selalu ingetin pakai prokes ya gitu. Nah, di Bali tuh slow gitu aku lihat gitu kan. Jadi ya udahlah. Sudah mulai berdamai dengan kondisi pandemi corona ini. Gitu. Terus intinya akhirnya aku kan karena aku mau serius sama Feli gitu ya. Itu aku buat janji gitu. Waktu aku akhirnya aku pulang ke Indonesia dan karantina dulu, harus karantina di China dulu sekian belas hari, 19 hari kalau nggak salah, 18 hari atau 19 hari. Di situ aku buat janji sama Feli, kalau aku ke Indonesia aku akan nyusul dia ke Bali gitu kan. Buat ketemu dulu deh. Buat ketemu, aku pengen tahu nih, ini orang real bisa disentuh lah setidaknya gitu. Bukan cuman kayak teman virtual ataupun kayak orang-orang yang ibaratnya cuma ketemu di dunia maya habis itu hilang begitu kan. Itu banyak banget di dating app tuh, banyak banget yang seperti itu. Bahkan ada yang bikin profil palsu nggak sih? Banyak fake account juga gitu ya, mukanya muka siapa gitu ya, tiba-tiba ambil nyomot di Google, terus pas ketemuan mukanya gimana gitu kan. Terus gitu ya, gimana kamu pertama ketemu? Jadi akhirnya aku memutuskan untuk kembali. Enggak, aku mau tanya. Apaan? Bagaimana perasaan waktu pas pertama kali ketemu nih? Iya, akhirnya aku merasakan ada something real gitu ya. Jadi baru aku bisa menumbuhkan rasa yang bener-bener aku kayaknya memang harus tumbuhkan gitu. Kalau di Korut kayaknya kayak masih 50-50, maju nggak gitu. Tapi waktu aku ketemu kamu langsung gitu ya, kita ketemu di pantai waktu itu kan. Terus aku bisa sentuh kamu, aku bisa salaman sama kamu gitu kan. Itu baru kayak, oh ya, ini real loh gitu kan. Ini bisa dimilikin real gitu. Nggak fake, nggak virtual doang gitu ya. Karena beda ya perasaannya, karismanya itu mungkin yang disebut-sebut itulah. Iya. Ketika kita lihat virtual, video callan itu berbeda sama kalau misalnya kita udah ketemu langsung. Makanya yang namanya kopdar tuh penting. Pun nyari teman gitu kan, teman yang sefrekuensi. Iya. Gitu kan. Tapi banyak banget juga yang di dating app tuh buat FWB, dan aku nggak setuju sama FWB ya, friend with benefit, karena aku ya bukan pemegang paham itu gitu. Nah itu nanti bakalan kita bahas di video episode setelahnya lah. Iya. Hari ini kita perkenalan dulu. Iya, dan intinya setelah sebulan ketemu, 2 bulan, sebulan dulu, baru aku ngajak Feli nikah gitu ya. Terus kita totalnya 2 bulan di Bali. Aku sih, kalau Feli sih udah 2 tahun ya. Aku 2 bulan di Bali dulu, PDKT.
PDKT baru kita ke Jakarta ya kan. Benar, itu dia. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya gitu kan. Dari tunangan, enggak. Jadi pre-wed dulu, terus tunangan, terus menikah. Karena kan kita juga pas banget kebetulan waktu itu Natal, tahun baru. Jadi kita tuh set up gimana caranya keluarga kita tuh bisa bersilaturahmi, kenalan, ketemu. Iya, karena pernikahan itu bukan hanya menikah dua insan manusia aja, tapi keluarganya juga. Keluarganya juga jadi satu, yang dimana mereka punya relasi baru gitu kan. Pokoknya seru lah. Seru lah. Pokoknya. Seru banget, sumpah seru banget. Jadi kalau mau ngerasain keseruannya, menikahlah dengan orang yang kalian cintai, yang tepat. Ya. Itu dia. Jadi jangan cuman pakai hal-hal yang pemanis-pemanis aja gitu ya. Itu ya kedepannya kita akan ngadepin tantangan-tantangan juga sih gitu ya. Bukan berarti kita akan adem ayem juga, bisa aja besok kita cekcok gitu ya. Tapi ya karena kedewasaan harus terus dipupuk, terus dipelajari, harus mau belajar sih. Sama-sama memahami gitu ya. Semoga kita minta dukungan doa juga dari teman-teman sekalian untuk supaya hubungan kita baik terus gitu kan. Iya. Bisa jadi teladan, bisa jadi contoh buat orang banyak gitu. Amin. 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 Dan kedepannya di channel ini kita bakalan banyak konten-konten seputar bercerita, sharing, pengalaman hidup, terus seputar ilmu pengetahuan, berita-berita yang ada, gitu kan, apa nih yang baru, gitu, lagi ada apa nih yang viral, kita up to date sama berita kehidupan kita tuh bagaimana, pandemi dan lain-lain, sharing ilmu pengetahuan juga, menu masak, ya kan, menu-menu masak tuh konten cooking. Ya banyak deh, kita akan bahas banyak hal gitu ya. Kan, pokoknya dukung terus aku sama Jo, kita mau berkarya untuk semuanya gitu. Dan nanti setelah ini kita bakalan sharing prewed kita. Jadi waktu kemarin itu aku banyak bikin video prewed, persiapan pernikahan, seputar informasi bagaimana ngedaftar gereja dan lain-lain gitu kan, untuk ilmu pengetahuan kalian gitu. Siapa tahu berguna gitu kan, siapa tahu perlu gitu. Jadi kalian punya acuan buat step selanjutnya gitu. Iya. Oke. Segitu aja ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Di follow Instagramnya ini Jo Philip, aku Philip Francis. Yes. Dadah semuanya. Dadah, see you. See you. Saranio. Saranhamnida.